Jangan usir saya, Bu. Tolong. Kunci rumahnya. Tolong. Jangan usir saya, Bu. Tolong. Aku udah kasih waktu sama kamu 3 hari untuk melunasi hutang. Tapi kamu tetap gak bisa bayar. Sekarang tinggalkan rumah ini. Amil bisa lo. Bayar utang susah. Jangan, Bu. Saya mohon jangan. Saya mau tinggal di mana, Bu? Mana saya mau melahirkan, Bu? Itu bukan urusanku. Pokoknya kamu harus bayar utang. Nggak punya kemanusiaan apa tuh manusia tuh? Saya belum punya uang, Bu. Ayo pergi dari sini. Ingat ya, sekarang rumah ini menjadi milikku. Kamu jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Ibu, Bu, Bu. Ah! Rasain. Ya Allah, manusia apa bukan jahat banget sih? Tahu lagi hamil. Mas, tolong saya, Mas. Tolong. Tolong saya, tolong. Nagih kemana lagi kita? Ke rumahnya Matsani, Bu. Oh, nanti sore aja. Baik. Tuh, seren-seren gila itu. Orang hamil main dorong aja. Sampai melahirkan. Benar tuh. Ajar ya. Emang gila dia nggak punya perasaan. Ntar juga kualat kena ajab. Masya Allah, ibuku kejam sekali. Aduh, Bu. Sabar ya Bu Hasanah ya, sabar bayi Bu Hasanah udah selamat. Kalau semua orang di kampung ini nggak bisa bayar hutang ya sama aku, lama-lama aku bisa usir mereka satu persatu. Dan kampung ini akan jadi milikku. Aku akan jadi kaya raya. Ibu benar-benar jahat. Sampai kapan ibu mau jahat kayak gini sama orang? Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Nanti aku robek mulut kamu. Teganya ibu ngusir ibu Hasanah yang sedang hamil tua. Sampai-sampai dia harus melahirkan depan rumahnya, Bu. Sampai kapan? Diam kamu! Itu bukan urusan kamu. Semua orang ngomongin ibu. Mereka bilang ibu rentenir jahat, ibu lintah darat, ibu orang yang jahat, ibu nenek sihir. Aku malu, Bu. Heh, kalau kamu malu sama ibu, silahkan pergi dari rumah ini dan bawa bapak kamu yang sekarang itu sekalian. Jahat! Sudahlah, Nis. Kamu harus sabar. Sabar ya. Berdoalah sama Allah. Nenes malu, Pak. Semua orang nyebut Nenes anak lintah darat. Jangan nangis dong, Nis. Bapak semakin sedih kalau kamu nangis terus.
tahu kan kedatanganku kemari? Tolong Bu, demi Allah, saya baru ada uangnya 3 hari lagi Bu. Jangan bohong lo. Kamu mau ingkar janji lagi? Tapi hari ini saya betul-betul nggak punya uang untuk bayar hutang Bu. Saya janji 3 hari lagi Bu. Motor kamu bagus juga ya? Joko Anwar. Baik, Bos. Bang, jangan Bang, tolong Bang. Acak lu ya. Bang, jangan Bang. Diam lo. Jangan Bang. Udah cepat bawa. Diam lo. Bang, Udah bawa cepat. diam. Bang, jangan Bang. Itu harta saya nggak diam Bang. Ya Allah. Lama amat sih, nanti kemana sih? Udah, main aja bertiga dulu. Nih, gue makan. Udah dah, biar gue telepon aja lah. Halo Narti, kamu di mana? Ya, gue di sini, belakang lo. Instagram amat sih. Lama amat sih. Itu ada 3 putaran ini. Sorry deh, gue ada urusan. Paling juga ngurusin suaminya. Aduh, maaf ya, gue udah gak punya suami. Loh, suami lo meninggal? Belum, bentar lagi. Udah, yuk kita main yuk. Tunggu. Udah dong, gue udah gak sabar main nih. Nih, tutup tuh. Nah, kayak narik. Nih, lihat nih. Gue udah mau modal banyak nih. Udah cepetan dah. Lebih baik Bapak mati aja, Nis. Kok Bapak ngomongnya kayak gitu sih? Bapak sudah nggak berguna lagi. Sudah 3 tahun, Bapak terbaring di sini. Lebih baik Bapak mati aja. Baru tadi siang Bapak nasihatin Ninis untuk nggak putus asa. Tapi kenapa sekarang Bapak malah bilang gitu? Allah nggak suka sama orang yang putus asa, Pak. Tapi sepertinya ibu kamu sudah nggak memperdulikan Bapak lagi. Masih ada Ninis, Pak. Ninis pasti akan selalu jagain Bapak. Bapak nggak usah khawatir. Tapi Bapak sudah... Sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak berdoa sama Allah. Minta sama Allah untuk kesembuhan Bapak. Bapak nggak usah mikirin Ibu. Bapak sering nasihatin Ninis untuk bersabar. Bapak juga harus bersabar dong. Ya. Sayang, kamu kemana aja sih? Kan aku udah nungguin dari tadi. Maaf aku terlambat. Jalanan tadi macet. Udahlah, nggak apa-apa kan? Toh juga kita ketemuan sekarang. Kalau gitu kita jalan sekarang aja ya. Aku udah gak sabar mau dipeluk-peluk sama kamu. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku meminta. Ya Allah, kuatkanlah saya dan bapak saya dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Terangilah hati ibu saya, ya Allah, agar dia kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Sayang, kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku? Iyalah sayang. Aku cinta banget sama kamu. Kalau enggak, mana mungkin kita di sini? Tapi kamu gak bohong kan? Ya enggak. Hanya kepada Engkaulah saya bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sayang, aku berharap supaya laki-laki tua itu cepat mampus supaya kita bisa menikah. Aku juga sayang, sudah nggak sabar untuk menikah dengan kamu. Aku pengen punya anak dari kamu, Jer. Pengen anak berapa sayang? Terserah kamu. Kamu maunya berapa? Pengen 2. Aku maunya anak kembar. Nis.
Nis. Aduh. Nis. Bapak kenapa, Pak? Bapak! Bapak bangun, Pak! Astagfirullah. Pak, bangun, Pak! Bapak! Bapak bangun, Pak! Bapak! Mbak tunggu di sini. Ya, Mbak nggak boleh masuk. Nis, gimana bapak kamu? Bapak ada di rumah UGD, Lam. Bapak kamu kenapa? Bapak jantungnya kumat lagi. Tadi dia jatuh dari tempat tidur. Sabar ya, Nis. Serahin semuanya sama Allah. Makasih ya, Lam. Aku masih telepon ibu. Iya, kan butuh istirahat dulu dong. Siapa sih malam gini nelfon? Ninis. Mau ngapain dia telepon? Halo? Ibu. Bu. Bapak sakit lagi, Bu. Sekarang ada di rumah sakit. Ibu harus datang ke rumah sakit. Halo? Halo? Dimatiin. Ada kabar gembira, sayang. Apa itu? Si tua bangka itu sekarang masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung. Dan kalau dia meninggal, kita bisa menikah secepatnya. Sebentar lagi, aku akan kuras harta kamu nanti. Mungkin baterai ibu kamu lemah. Gak mungkin, Lam. Ibu sengaja matiin handphonenya. Dia udah gak peduli lagi sama Bapak. Kamu nggak boleh buruk sangka kayak gitu, Nis. Emang kenyataannya gitu kok, Lam. Dia emang udah gak peduli lagi sama Bapak. Tadi aja pas Bapak pingsan, jam 11:30 malam Ibu belum ada di rumah. Terima cobaan ini dengan ikhlas ya, Nis. Aku udah cukup sabar, Lam. Tapi tetap aja ibuku gak pernah bisa berubah. Dia tetap seperti itu. Dia udah gak peduli lagi sama bapakku, Lam. Ibu dari mana aja sih? Bukan urusan kamu. Tadi malam Ibu tidur di mana sih? Kamu ini udah kurang ngajar ya. Berani nanya-nanya ibu tidur di mana. Bu, Bapak dirawat di rumah sakit. Sekarang masih belum sadar. Bagus. Bapak dirawat di rumah sakit, Ibu bilang bagus. Bapak kamu itu udah nggak pantas lagi hidup. Cuma ngabis-ngabisin duit aja. Bagus dia mati sekalian. Astagfirullah. 3 tahun aku membiayai pengobatan bapak kamu sakit-sakitan itu, tapi nggak ada hasilnya. Dan mulai sekarang aku nggak akan membiayai lagi pengobatan dia. Tahu kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukakanlah pintu hati ibuku, ya Allah. Bapak kamu itu udah nggak pantas lagi hidup. Cuma ngabis-ngabisin duit aja. Bagus dia mati sekalian. Ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada bapakku, ya Allah. Dokter, bapak saya gimana, Dok? Oh iya, alhamdulillah sekarang keadaan Bapak sudah membaik. Boleh saya masuk, Dok? Oh, boleh, silakan. Ya, makasih ya, Dok. Bapak.
Nis, mana ibu? Mana ibu, Nis? Apa kamu sudah kasih tahu ke ibu kalau bapak ada di rumah sakit? Udah, Pak. Tapi ibu sekarang ada di luar kota, Pak. Maafin Ninis, Pak. Ninis terpaksa bohong. Pagi, Mbak. Oh, ya pagi, Sus. Maaf, Mbak dari keluarga Pak Samir. Iya, saya anaknya. Hari ini Bapak udah boleh pulang. Silakan Mbak untuk melunasi administrasinya. Iya, Sus. Makasih ya, Sus. Mari, Mbak. Pak. 3 tahun aku membiayai pengobatan bapak kamu sakit-sakitan itu, tapi nggak ada hasilnya. Dan mulai sekarang aku nggak akan membiayai lagi pengobatan dia. Tahu kamu? Nis, telepon ibu. Kalau dia masih di luar kota, suruh dia transfer uang untuk biaya rumah sakit. Biar bapak cepat pulang. Iya, Pak. Semuanya jadi 4.300.000 rupiah. Benar, Dek. Maaf, ini boleh saya bawa dulu? Boleh, silakan. Makasih ya, Mas. Ibu, kok dirobek sih, Bu? Astagfirullah. Ibu nyobek bon rumah sakit itu. Kemarin kan aku udah bilang kalau aku udah nggak mau membiayai pengobatan bapak kamu lagi. Terus, Bapak bayar rumah sakit itu dari mana? Bukan urusanku. Ini urusan Ibu. Ibu itu istrinya Bapak. Ibu yang megang semua harta Bapak. Biar kamu tahu ya, udah nggak ada lagi harta bapak kamu di rumah ini sedikit pun. Rumah? Mobil? Jangan pernah kamu ungkit lagi harta kekayaan itu. Karena sekarang semuanya sudah jadi milikku. Ngerti kamu? Tapi, Bu... Pokoknya aku yang berkuasa di rumah ini. Jadi, kamu benar-benar pengen jual motor ini? Aku udah gak punya pilihan lagi, Lam. Ya terus ntar gimana kalau dijual? Maksud saya sekolah kamu kan jauh. Gak apa-apa. Sekarang yang paling penting, aku bisa ngeluarin Bapak dari rumah sakit. Kamu tolongin aku ya jual motor ini. Ya udah. Sekarang kita ke pasar buat coba jual motor ini aja. Oke. Mau dibawa kemana tuh motor? Nis, nyokap kamu. Ayo, Tuh, hajar terus kok. Keluar. Jangan! Jangan ambil motornya! Udah cepat! Jangan ambil motornya, Tom! Tolong jangan ambil motornya! Jangan! Alam, kamu gak kenapa-napa kan? Mampus anak paling untung. Ibu, motor aku mau dibawa kemana? Itu kan punya aku. Itu memang motor kamu tapi belinya pakai duit aku. Motor itu kan buat keluarin Bapak dari rumah sakit, Ibu. Alam ini gimana? Dasar anak bodoh kamu. Sabar dulu, Nis. Ayo. Udah kamu sabar aja ya. Kalau ternyata Anda belum bisa membayar biaya administrasi rumah sakit, berarti Bapak Anda belum boleh pulang. Kami akan memberikan jaminan ya, Pak. Apa jaminan kamu? Saya rela, Pak, ditahan di sini sampai keluarga Pak Samir bisa melunasi biaya administrasi rumah sakit ini. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima jaminan seperti itu. Maaf, saya ada pekerjaan lain. Oh iya, silakan Pak. Aku kasihan sama Bapak, Lam. Mungkin sebaiknya kamu cerita aja sama Bapak yang sebenar-benarnya. Siapa tahu bakal ketemu jalan keluarnya. Aku nggak berani cerita yang sebenarnya sama Bapak. Aku takut Bapak shock. Aku takut jantungnya kambuh lagi, Lam. Kemarin aja pas Bapak nanyain Ibu ada di mana, aku terpaksa bohong. Aku bilang Ibu ada di luar kota.
Gimana kabarnya suami kamu? Paling-paling seminggu lagi juga udah mampus. Jar, kamu malam ini di rumahku ya? Nggak bisa sayang, nggak mungkin. Kenapa sih? Ya, aku nggak enakan lah sama suami kamu dan anak kamu. Gimana sih kamu? Kamu anggap aja kalau mereka itu udah mati. Jadi kamu tuh nggak perlu nggak enak lagi. Ya, Jar ya? Oke. Anak perempuan tuh sial itu pasti dia lagi nemenin bapaknya yang sekarang. Kita harus nikmati malam ini ya, Jar ya. Jangan sekarang, jangan di sini sayang. Aku juga pengen sih sebenarnya. Kalau gitu kita ke kamar aja ya. Siapa kamu? Saya Jerry. Saya nggak mau salaman sama orang yang udah berzina sama ibu saya. Ini, hati-hati kamu kalau ngomong ya. Sekali lagi kamu ngomong nggak sopan sama Jerry, aku robek mulut kamu. Aku nggak suka lihat ibu bawa laki-laki lain nginep di rumah selain bapak. Aku yang berkuasa di rumah ini dan nggak ada orang yang berhak melarang aku. Tapi rumah ini rumah Ninis juga, Bu. Diam kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi sekolah cepat. Tampar kamu ya. Ibu masih di luar kota. Bapak tahu, sebenarnya ibu ada di rumah. Ibu kamu sudah tidak peduli lagi sama bapak. Iya kan, Nis? Enggak kok, Pak. Enggak. Ibu ada di... Tadi Pak Denato kemari. Dia sudah menceritakan semuanya. Maafin Ninis ya, Pak. Ninis terpaksa bohong sama Bapak. Ninis nggak mau Bapak sakit. Iya, Bapak tahu niat baik kamu. Nis, ada kabar baik. Hari ini Bapak pulang. Biaya administrasi sudah dilunasi oleh Pak Denarto. Alhamdulillah. Nis, jaga Bapak baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, hubungin Pak D. Makasih ya, Pak D. Pak D mau pulang dulu. Nanti kalau Bapak mau bangun, sampaikan kalau Pak D sudah pulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau ngapain sih kesini? Apa-apaan ini? Kamu betul-betul nggak punya hati. Suamimu lagi sakit. Kamu nggak peduli. Kalau dia meninggal, baru aku peduli, Mas. Astagfirullahaladzim. Udahlah, Mas. Mendingan sekarang Mas nggak usah mencampuri urusanku. Kenalin nih, calon suami baruku. Kenalkan Mas, saya Jerry. Ti, nggak pantas kamu bawa laki-laki ke sini. Suamimu lagi sakit. Mas, kan aku udah bilang kalau tadi Mas nggak perlu mencampuri lagi urusanku. Mendingan sekarang Mas pergi aja dari sini. Ti, aku ini kakakmu, Ti. Mulai sekarang, kamu bukan lagi kakakku. Udah deh, mendingan Mas sekarang pergi dari sini. Pergi! Udah pergi sana! Masya Allah. Kenapa Narti jadi seperti ini?
Jadi. Aku mohon dengan segala hormat, Ibu bawa keluar teman Ibu ini. Lancang sekali mulut kamu ya, Nis. Ibu jangan bikin jantungnya Bapak kumat lagi, Bu. Justru aku kesini mau bikin jantung Bapak kamu kumat. Bu, jangan Bu, aku mohon Bu. Ibu! Selamat siang, Mas. Astagfirullahaladzim. Bu, Ninis mohon Ibu keluar, Bu. Berapa kali Ibu bilang jadi ikut campur urusan Ibu? Nardi, jangan jahat sama Ninis. Heh, tua bangka. Aku kesini mau ngenalin pacar baru aku sama kamu. Selamat siang, Pak. Nama saya Jerry. Pacar baru kamu? Iya. Dan aku berharap bisa menikah dengan dia secepatnya. Makanya kamu lebih baik cepat-cepat aja mampus. Ibu jahat! Nardi, jangan jahat sama Ninis. Kamu tuh anak tolol, anak jahat. Anak jahat, kamu pergi sana, kamu pergi sana. Mas, aku minta doa restunya karena aku mau nikah dengan Jerry. Bapak! Bapak! Jangan urus tuh bapak kamu. Bapak jangan tinggalin Ninis. Rasain. Kita bisa menikah, Mas. Akhirnya mampus juga kamu laki-laki tua. Ibu kejam, Ibu jahat. Bapak bangun, Pak. Yo, semua happy! Semua happy! Wah, kita minum lagi, sayang. Semua happy! Hey, semua happy! Sayang, malam ini kita minum sampai mabuk ya. Kita pokoknya senang dan happy di sini. Kita harus merayakan kematian si tua bangka itu, Jar. Dan kita sebentar lagi akan menikah. Ayo, semua happy! Ayo goyang semua! Nis, hanya doa anak yang solehlah yang Allah terima. Maka kamu jangan lupa untuk mendoakan bapak kamu. Iya, Pak Ustadz. Ustadz pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, Pak D senang kalau kamu mau tinggal di rumah Pak D. Maaf, Pak D. Ninis nggak bisa. Ninis akan tetap tinggal di rumah. Apa kamu nantinya nggak ada masalah dengan ibumu? Kalau saya pindah, bagaimana dengan sekolah saya, Pak D? Kamu kan bisa pindah sekolah dekat rumah Pak D. Gak bisa, Pak D. Sebentar lagi sudah mau ujian akhir. Kalau mau, nanti aja kalau sudah selesai ujiannya. Ya sudah, bagaimana baiknya? Cuma pesan Pak D, kalau ada apa-apa, tolong hubungin Pak D. Alam, Pak D titip Ninis ya. Jaga dia baik-baik. Baik, Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, Nis. Gimana penguburan bapak kamu? Sukses. Kenapa kamu diam aja? Kamu ini nggak punya sopan santun ya? Aku ini ibu kamu. Jadi kalau aku tanya kamu tuh jawab. Kalau ibu emang aku sebagai ibu aku, semestinya ibu nggak bersikap seperti ini. Ya udah pinter ngomong kamu ya. Kenapa? Kamu nggak suka ya? Heh. Dengar ya. Besok aku akan nikah. Dan mulai besok, bapak baru kamu akan tinggal di rumah ini.
Aku nggak sudi punya bapak baru. Kamu bilang apa barusan? Bilang kamu setuju kalau kamu punya bapak baru. Bilang! 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 Heh! Saya terima nikahnya Sunarti binti Prapto dengan mas kawinnya uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Para saksi bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa menikahi kamu, sayang. Setelah hartamu aku kuras, kamu akan aku singkirkan nanti. Aku tahu kamu nggak pernah menerima keberadaanku di rumah ini. Tapi aku nggak seburuk yang kamu kira. Kalau boleh, aku pengen menganggap kamu sebagai anakku. Gak sudi. Kenapa? Saya nggak pernah nyetujuin ibu saya untuk menikah sama kamu. Dan gara-gara kamu, bapak saya meninggal. Ninis, sebentar lagi aku akan singkirkan kamu. Ibu ngebakar baju-baju bapak. Iya. Nggak boleh lagi ada barang-barang bapak kamu di rumah ini. Oh, siang tahu. Nis, balikin semua baju-baju itu. Ibu nggak boleh ngebakar baju-baju bapak. Biar ini saja yang nyimpen. Aku udah bilang nggak boleh lagi ada barang-barang bapak kamu di rumah ini. Ngerti gak sih? Kalau emang Ninis nggak boleh nyimpen di dalam rumah, Ninis bakal simpan di luar rumah, Bu. Lemparkan sekarang baju itu, atau kamu yang aku lempar ke sini. Cepat! Jangan, Bu. Jangan. Masukin kan cepat. Masukin cepat, masukin. 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 Masukin cepat. Kamu aku masukin ke dalam. Cepat masukin. 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 Ajar masukin. Sayang, sepertinya perasaanku nggak enak loh sama si Ninis. Ah, ngapain sih kamu nggak enak sama si Ninis itu? Aku pikir Ninis nggak suka dengan keberadaanku di sini, sayang. Sayang, kalau kamu merasa seperti itu, aku akan mengusir dia pergi dari rumah ini ya. Enggak, sayang, nggak itu maksudku. Kamu jangan usir dia. Kasihan Ninis, sayang. Alah, ngapain sih kamu kasihan sama si Ninis? Perempuan jelek ini sudah mulai terhasut. Jadi Pak Ramli mau pinjam uang? Betul, Bu. Anak saya kena musibah. Sekarang di rumah sakit. Kata dokter harus dioperasi. Aduh, Pak Ramli, saya turut prihatin ya. Ngomong-ngomong, Pak Ramli mau pinjam berapa? 15 juta, Bu. Ini sertifikat rumah untuk jaminan. Ini dia korban yang siap aku peras. Baik, Pak. Saya akan pinjamkan Pak Ramli 15 juta. Tapi syaratnya, kalau dalam waktu 5 bulan Pak Ramli nggak bisa bayar hutangnya, maka rumah Pak Ramli akan menjadi milik saya. Dan Pak Ramli harus membayar bunga sebesar 35%. Gimana, Pak? Setuju? Iya, Bu. Demi anak saya. Saya ambil dulu uangnya ya, Pak. Tunggu sebentar ya. Tenang, Pak. Bu Nardi pasti pinjamin uang buat Bapak. Nis, kenapa kamu nggak pindah ke sekolah dekat rumah Pak Ade kamu aja? Gak mungkin, Lam. Kita kan sebulan lagi ujian. Ya, tapi kalau kenyataannya kamu harus menderita terus-menerus kayak gini, atau enggak kamu pindah ke rumah aku aja buat sementara?
Gak mungkin, Lam. Sekarang aku cuma bisa berdoa aja. Aku berharap aku betah untuk tinggal di rumah. Nanti kalau seandainya ujian udah selesai, baru aku bisa pindah ke rumah Pak Ade aku. Ya udah, tapi kamu harus janji kalau ada apa-apa kamu bakal cerita sama aku. Sayang. Kalau setiap hari ada orang miskin yang datang ke rumah kita untuk pinjam uang, kita bisa kaya raya, sayang. Karena orang-orang miskin itu nggak punya uang untuk bayar utang, dan rumah mereka akan menjadi milik kita. Aku bangga punya istri seperti kamu. Kau pinter cari uang. Ini untuk masa depan kita, sayang. Winda. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Jangan lama-lama ya, sayang. Iya. Siapa perempuan yang tadi duduk sama kamu, hah? Siapa? Dia itu istriku, Win. Dengarkan dulu, Win. Aku dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Aku nggak bisa nolak. Aku nggak mencintai dia, kok. Winda, kalau kau masih bisa menerimaku, aku akan tinggalkan perempuan tua itu. Kau masih mencintaiku, Win? Kau masih mau menerimaku? Kamu harus tinggalin tuh perempuan dulu, baru aku bisa nerima kamu. Oke. Aku akan singkirkan perempuan tua itu demi kamu. Winda. Akhirnya aku ketemu lagi dengan dia. Sayang, aku ke kota dulu ya, ada urusan. Nanti kalau kamu bangun, sarapan kamu udah aku siapin. Nenes! 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 Tolong bikinin nasi goreng untuk bapak kamu sekarang. Bapak Nini sudah meninggal, Bu. Lagi pula aku nggak bisa bikin nasi goreng. Aku sekarang udah telat ke sekolah nih. Aku minta kamu bikinin nasi goreng untuk bapak kamu sekarang. Buruan sebelum dia bangun. Cepet! Tapi udah, nggak usah ngebantah. Cepetan kamu bikin sekarang. Dan sekalian kamu jangan lupa bikinin kopinya. Jangan terlalu manis ya. Ingat, tugas kamu sekarang sebelum kamu pergi sekolah, kamu harus siapin sarapan untuk bapak kamu. Ngerti? Aku nggak menyakiti kamu. Diam. Jangan berteriak. Bapak pinjam uang sama Ibu Narti. Iya, Lam. 5 bulan yang lalu, waktu ibumu operasi tumor. Terus Bapak juga serahin sertifikat rumah kita?
Iya, nak. Ya Allah. Kapan batas terakhir pembayarannya, Pak? Besok pagi. Astagfirullah. Maaf, Lam. Bapak waktu itu benar-benar tidak punya pilihan. Sementara tumor ibumu kan harus dioperasi. Ya tapi kan Bapak tahu, Ibu Narti itu orangnya jahat banget. Kejam. Tinta darat. Coba Bapak lihat, udah berapa orang yang diusir gara-gara telat bayar hutang? Maafkan Bapak, nak. Bapak betul-betul tidak punya pilihan. Kalau kamu cerita dengan ibu kamu, maka kamu dan ibumu akan aku bunuh. Ngerti kamu? Kalau kamu ada nanti hamil, kamu jangan takut. Aku akan menikahin kamu. Ngerti? Tapi sebelum aku menikahin kamu, aku akan dibunuh dulu ibu kamu. Diam! Diam! Iya sayang, diam. Aku lagi ini baru bangun, baru minum kopi. Ini saya udah berangkat sekolah kok dari pagi. Iya sayang ya. Nasi goreng udah disiapin kok. Udah dulu ya sayang ya. Ya udah makasih sayang. Diam! Dengar ya. Sekali lagi. Ingat kata-kataku. Jangan kamu sampai ngomong pada siapapun. Ngerti? Diam! Lo berdua ada yang lihat ini sih? Udah lihat. Ayo. Lo lihat ini sih? Ines nggak masuk. Nggak masuk. Iya tahu tuh dari pagi nggak ada. Ada apa ya si Ninis? Tumben dia nggak masuk sekolah. Iya, Win. Kamu percaya deh sama aku. Aku masih tetap sayang sama kamu dan cinta sama kamu seperti dulu. Kalau kamu dulu nggak meninggalkan aku pasti nggak menikah dengan wanita tua itu. Ya sudah, sebentar lagi kita akan ketemuan di Cafe Zodiac ya. Oke? Iya, sayang. Assalamualaikum. Siapa lagi nih? Mau ngapain? Maaf Om, saya mau cari Ninis. Ninis nggak ada di rumah, dia ada di sekolah. Tapi tadi dia nggak ada di sekolah. Kamu nggak percaya? Saya ini bapaknya. Saya bilang Ninis ada di sekolah. Iya, tapi tadi dia benar-benar nggak ada di sekolah. Diam kamu. Sekarang kamu cepat pergi dari sini. Keluar. Sayang, kok kamu diam aja sih? Ada apa? Kenapa? Jar, aku mau ngomong serius banget sama kamu. Ngomong apa, sayang? Pokoknya aku kasih waktu kamu 1 bulan untuk ninggalin tuh perempuan. Nggak bisa, Win. Nggak bisa gimana? Kamu keberatan? Hah? Apa jangan-jangan kamu masih cinta sama dia? Aku menikah dengan dia. Hanya ingin menguras hartanya. Oh, oke. Kalau gitu, aku bakalan ngasih kamu waktu yang cukup untuk nguras hartanya dia. Makasih banyak, Win, atas pengertian kamu. Nanti setelah aku berhasil menguras hartanya, aku akan segera menikahin kamu. Bener? Benar, Win. Aku sumpah hanya cinta sama kamu. Tapi ingat, jangan lama-lama. Serius, sayang. Ternyata aku nggak salah pilih orang. Kamu selain ganteng, kamu juga cerdas.
Bu, aku diperkosa sama Pak Jerry, Bu. Diperkosa? Iya, Bu. Bajingan si Jerry. Ternyata dia juga menginginkan anakku. Perempuan murahan kamu, nggak tahu diri. Udah tahu si Jerry itu suamiku, masih aja kamu goda dia. Demi Allah, Bu. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku diperkosa, Bu. Jangan bawa nama Allah. Nggak mungkin dia perkosa kamu kalau nggak kamu menggoda dia. Ibu harus percaya sama aku, Bu. Aku diperkosa, Bu. Perempuan sial, perempuan murahan. Sama Pak Jerry, Bu. Apa mungkin Jerry benar-benar memperkosa Ninis? Kalau itu semua benar, aku harus mengusir Jerry keluar dari rumah ini. Ya Allah, kenapa kau berikan aku cobaan seberat ini, ya Allah? Kenapa Engkau berikan aku cobaan seperti ini, ya Allah? Aku tidak sanggup, ya Allah. Aku ini nista. Aku kotor sekali, ya Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Dari mana kamu? Sorry sayang, tadi aku pergi dengan teman-teman lamaku. Jadi aku pulang kemalaman. Tapi aku janji kok, lain kali aku nggak akan meninggalkan kamu lama-lama. Jer, tolong jawab dengan jujur. Pasti Ninis sudah cerita ke dia. Apa benar kamu sudah memperkosa Ninis? Narti, tega benar kamu menuduhkan perbuatan najis itu sama aku. Tadi sore Ninis bilang sama aku kalau kamu memperkosa dia, Jer. Sumpah demi Allah, aku tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Aku baru bangun. Ninis sudah nggak ada di rumah. Dia sudah berangkat ke sekolah. Dan kamu lihat sendiri aku baru pulang. Kapan aku memperkosa dia? Sorry Yati. Kamu kan tahu dari awal kalau Ninis itu nggak pernah suka sama aku. Terlebih-lebih dengan perkawinan kita. Dia nggak pernah rela. Aku yakin ini usaha dia agar aku pergi dari rumah ini. Betul juga apa kata Jerry. Kalau kamu lebih percaya sama Ninis, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Dan biar kamu tahu aja, kalau aku nggak pernah memperkosa Ninis dan melakukan perbuatan kotor itu sama dia. Emangnya kamu mau kemana, sayang? Aku mau pergi. Aku nggak sudi dengan tuduhan kamu yang sejahat itu sama aku. Sayang, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud menyakiti hati kamu. Maaf ya. Dasar perempuan tolol. Sadaqallah. Percuma kamu ngaji tapi hati kamu busuk.
Maksud ibu apa? Sekarang beresi semua barang-barang kamu dan pergi dari sini. Ibu usir aku. Ya, percuma aku besar kamu kalau begini jadinya. Aku nggak akan membiarkan pengkhianat tinggal di rumahku. Bu, kamu fitnah bapak tiri kamu. Kamu tuduh dia perkosa kamu, ya kan? Dan ternyata itu cuma tipu muslihat kamu untuk menyingkirkan suamiku. Dasar perempuan jalan kamu, perempuan bejat. Pergi kamu dari sini. Demi Allah, Bu. Aku nggak bohong. Diam kamu. Aku kasih waktu kamu 1 jam untuk beresin semua barang-barang kamu. Assalamualaikum. Nis. Kamu kenapa, Nis? Malam ini aku boleh nginep di rumah kamu kan? Boleh. Kamu diapain sama ibu kamu? Aku diperkosa sama suami ibuku, Lam. Astagfirullahaladzim. Aku diusir dari rumah karena aku dituduh memfitnah suaminya. Aku udah gak kuat lagi, Lam. Aku udah gak kuat ngadepin cobaan seberat ini, Lam. Harusnya kamu tuh nggak perlu ngusir si Nis dari rumah ini, sayang. Harus, sayang. Kalau dia nggak kita singkirkan, lama-lama dia yang menyingkirkan kita dari rumah ini. Bagus, bagus. Sebentar lagi aku akan singkirkan, Narti. Dan sekarang kita nggak perlu khawatir lagi ada yang mengganggu rumah tangga kita. Dan sekarang saatnya kita bikin anak untuk ahli waris kita, sayang. Saya sudah peringatkan dari kemarin, kan? Kalau kamu nggak bisa bayar hutang, kamu harus terima resikonya. Saya mohon, Bu. Jangan minta tolong sama saya. Sekarang tinggalkan rumah ini dan mulai sekarang rumah ini menjadi milik saya. Bu, kalau kami diusir, kami harus tinggal di mana, Bu? Itu bukan urusanku. Ibu, jangan, Bu. Tolong kasih kami kesempatan, Bu. Tolong, Bu. Tanto, Anwar, Joko, keluarkan semua isi rumahnya. Cepat. Ibu berikan kesempatan pada keluarga Allah, Bu. Ah, kamu jangan ikut campur, anak gembel. Sana kamu. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau punya utang tuh dibayar. Cepat, pergi semua dari sini sekarang juga. Keluar. Pergi. Kami harus kemana, Bu? Aku nggak peduli. Semakin kalian menderita, aku semakin puas. Bongkar semuanya rumahnya. Cepat. Pergi. Bongkar ini rumahnya. Sudahlah. Kamu nggak perlu sedih terus-menerus. Mulai hari ini, kamu boleh tinggal di sini dan coba lupakan semua masa lalu. Kamu harus bisa menata masa depanmu sendiri. Pak De, aku benar-benar benci sama Ibu. Dia udah bikin Bapak meninggal. Dia juga udah bikin aku diperkosa. Ibu benar-benar keterlaluan, Pak De. Aku benar-benar benci sama Ibu. Memang tidak mudah mengikhlaskan semua peristiwa yang sudah kamu lalui. Tapi kamu harus mencoba. Kamu harus mencoba. Pak De yakin kamu bisa. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku meminta dan memohon perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah dan sabarkanlah aku dalam menghadapi cobaan dari Engkau ini, ya Allah.
Anwar! Help me, Anwar! Oke, bos. Ayo, Pak. Kamu Bella mau nunggu ya? lama banget sih aku nungguin. Udah sayang, kamu nggak boleh banyak minum. Aku nggak mau tidur, Udah. Jar. Aku mau minum lagi. Aku belum mabuk. Udah sayang, kamu tidur. Aku mau minum, Jar. Kamu udah kebanyakan minum. Belum mabuk. Ntar lever kamu kumat. Bawa sini. Kamu tuh bandel banget sih dibilangin. Aku belum mabuk. Aku mau minum lagi. Nanti, udah. Bawa sini. Jari, aku minta minum. Tidur. Kamu udah kebanyakan minum. Besok kita minum lagi ya. Nanti, kamu kenapa? Perut kamu kena? Hah? Lebar kamu kena? Hah? Lebar kamu sakit? Nanti. Nanti bangun sayang. Bangun. Bagaimana keadaannya, dokter? Sampai saat ini masih baik-baik saja. Ibu, sering minum alkohol ya? Iya, Dok. Tolong, mulai hari ini untuk berhenti minum. Karena lever ibu sudah rusak. Kalau ibu minum lagi, bisa berbahaya, ya? Baik, Dok. Dokter, suaranya kok serak begitu sih? Juga karena minuman. Karena radang tenggorokannya sudah sangat parah. Mulai hari ini, ibu berhenti merokok. Bersedia kan, Bu? Baik, Dok. Mas, sebagai suaminya, tolong dibantu untuk menjaga. Ya. Semoga cepat sembuh ya, Bu ya. Mari. Terima kasih, dokter. Jar, orang aku sakit, Jar. Bagian lo. Nih, bukan kemarin gue kasih cewek. Thank you, bos. Jerry! Ada apa sih, sayang? Sertifikat itu semuanya hilang. Kok bisa hilang sih? Si Joko mana sih? Bu Narti telepon nih. Udah, angkat aja. Halo? Halo, Joko. Kamu ke rumah saya sekarang juga. Sorry, mulai hari ini kamu nggak bisa perintah kami lagi. Loh, maksud kamu apa sih? Kita udah nggak ada hubungan lagi. Dan terima kasih untuk sertifikat-sertifikat itu. Jadi sertifikat itu kamu yang ambil semuanya? Ya, karena selama ini kami hanya jadi sapi perahan kamu saja. Dan sertifikat-sertifikat itu udah kami jual kepada pemiliknya. Halo? Halo? Ada apa sih, sayang? Nah, kamu jangan minum alkohol terus. Bajingan, kurang ajar tuh orang. Ada apa sih, sayang? Anak buahku, Jar. Mereka yang mengambil semua sertifikat itu. Ya sudahlah, duit kan gampang dicari. Aku nggak terima. Sertifikat itu udah aku kumpulkan sama puluhan tahun. Itu harta kekayaanku, Jar.
Udah sayang, kamu jangan banyak minum alkohol. Lever kamu akan kumat nantinya. Dia, nggak ada yang bisa ngarang aku minum. Aku mau minum. Kamu nggak boleh minum alkohol banyak-banyak, nah. Tenggorokan kamu sakit. Makanya, jangan kebanyakan minum. Narti. Jadi kamu pingsan? Aku akan kuras seluruh harta kamu, Narti. Sayang, aku sekarang sudah berhasil meraup semua kekayaan perempuan tua itu. Iya, aku sudah bawa. Sekarang kita ketemuan di tempat yang kemarin ya. Oke, tunggu di sana. Sayang. Lihat dong. Itu mobil perempuan tua itu, sayang? Iya, tapi sekarang sudah jadi milikku. Dan gak hanya itu aja. Coba nih, kamu lihat. Apa, sayang? Ini untuk kamu. Ayo, buka. Sayang, banyak banget. Cincin. Ini sayang, nih. Ini sayang buat kamu. Sayang. Iya, sayang. Ya, lihat dong. Lihat. Ini khusus buat kamu semuanya. Ini mutiara, yang mutiara asli. Aku pakai buat kita nikah, yang. Iya. Ini semua buat aku, kan? Sayang, aku tambah sayang sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Sebentar lagi, kita akan menikah. Tapi tunggu dulu, sayang. Malam ini kita harus ngerayain kehebatan kamu ini. Mau kemana? Ya kemana aja, jalan aja dulu. Nah, aku masukin tas ya, sayang. Yuk kita clubbing yuk.
Jerry? Sayang? Jerry? Mana sih si Jerry? Mobilku kemana? Jerry. Perhiasanku. Kebakaran! Tolong! 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 Tolong, Pak! Tolong! Pak, tolong, Pak! Rumah saya kebakaran, Pak! Tolong, Pak! Makanya dia suka ngambil rumah orang. Rasain rumahnya kebakaran. Bu, tolong, Bu! Rumah saya kebakaran, Bu! Tolong, Bu! Tolong! Sekarang kamu rasain akibatnya tidak punya rumah. Pak, tolong, Pak! Rumah saya kebakaran, Pak! Tolong! Itu akibatnya kakak suka mengambil rumah orang.
warahmatullahi wabarakatuh.